berjudul Uwais Al-Qarni, pemuda surga yang tak terkenal ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amalan Jariah, tempat kita meneladani kisah-kisah Islami yang penuh makna dan menjadi ladang amal bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Hari ini kita akan mengangkat kisah seorang pemuda miskin yang tak dikenal di bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Namanya jarang disebut, wajahnya tidak ada dalam foto, tapi Nabi Muhammad SAW menyebut namanya langsung. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman yang luar biasa. Bagian 1. Siapakah Uwais Al-Qarni? Uwais adalah seorang pemuda dari Yaman. Ia bukan sahabat Nabi, karena ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau disebut dalam sabda Nabi, Uwais hidup miskin. Ia tak punya rumah mewah, bukan orang terpandang, bahkan sering dianggap remeh. Tapi yang membuat Uwais istimewa adalah bakti kepada ibunya. Ibunya sudah tua dan lumpuh. Uwais merawatnya sepenuh hati, bahkan tak pernah meninggalkannya sedikit. Ia rela mengorbankan keinginan terbesarnya, yaitu bertemu Nabi Muhammad, hanya karena ibunya tidak mengizinkan untuk pergi terlalu lama ke Madinah. Bagian 2 disebut oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, akan datang kepadamu seorang bernama Uwais dari Yaman. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia bersumpah kepada Allah, pasti dikabulkan. Jika kalian menjumpainya, mintalah doa darinya. Bayangkan, Uwais tidak terkenal di bumi, tapi disebut namanya oleh Rasulullah SAW sendiri. Abu Bakar dan Umar, 2 tokoh besar Islam, bahkan diperintahkan untuk meminta doa pada Uwais, seorang pemuda miskin dari kampung. Itu karena satu hal, bakti kepada ibunya. Bagian 3, pergi ke Madinah setelah wafatnya Nabi. Setelah ibunya wafat, Uwais akhirnya pergi ke Madinah. Ia datang saat Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar, dan benar saja mereka menanyakan, apakah engkau Uwais dari Yaman? Uwais menjawab, ya. Mereka pun meminta didoakan oleh Uwais seperti yang Nabi perintahkan. Tapi Uwais tidak bangga, tidak merasa dirinya mulia. Ia justru menyembunyikan dirinya, tidak mau dikenal karena takut riak dan ujub. Bagian 4, tidak ingin dikenal. Setelah mendoakan Umar, Uwais langsung pergi dari Madinah. Ia tidak ingin tenar, tidak ingin disebut wali, tidak ingin disebut ahli ibadah. Ia hanya ingin Allah yang mengenalnya. Sampai wafatnya, tidak banyak orang tahu siapa dia, tapi para malaikat, para penduduk langit, mereka mengenal. Uwais tidak meninggalkan bangunan besar, tidak punya pasukan, tapi ia meninggalkan pelajaran besar untuk orang. Bakti kepada orang tua lebih tinggi nilainya dari popularitas, kekayaan, bahkan pertemuan dengan Nabi. Bagian 5, hikmah untuk kita, sahabat amalan jariah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tidak semua kebaikan harus terlihat. Ketulusan lebih berharga dari pengakuan manusia. Bakti kepada orang tua adalah jalan tercepat menuju surga. Orang besar bukan hanya yang dikenal dunia, tapi yang dikenal oleh langit. Jika kamu punya orang tua, rawatlah, dengarkan mereka, doakan mereka. Jika sudah tiada, kirimkan doa, sedekah, dan amal atas nama mereka, karena bisa jadi surga kita ada di balik senyum dan doa mereka. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi cermin hati kita semua. Tak perlu dikenal dunia, cukup dikenal oleh Allah. Tak perlu viral, cukup diterima amalnya di sisinya. Jika kamu merasa terinspirasi, bagikan kisah ini kepada yang lain.
Jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe channel Amalan Jariah Kisah Islami Inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.